gue dapat postingan menarik nih, dan lagi-lagi postingan ini tentang Hiruzen alias tentang anime Naruto gitu ya. Kalau gue ngebahas Hiruzen atau Hokage ketiga atau Hiruzen Sarutobi atau Suharto The Animation, nah seperti itu. Garis bakso kan? Oke, lanjut. Jadinya ada satu hal yang ingin gue tanyakan. Kenapa ketika Minato Namikaze Hokage keempat itu wafat gara-gara menyegel Kyuubi, kenapa Hokage ketiga yang malah jadi Hokage lagi nggak milih Hokage kelima? Tolong dijawab bagi yang tahu. Karena di sini adalah sebuah postingan yang sangat asik banget yang gue dapetin itulah membahas tentang 10 dosa besar Hiruzen. Postingan ini tuh di-share oleh Bro Iqbal Muhammad Al Rashid. Oke, jadi saya pinjam dulu link postingannya, ada di deskripsi ya bosku. Jadi seperti itu aja. Mari kita bahas pelan-pelan. 10 dosa besar apa sih yang dilakukan oleh Hiruzen Sarutobi gitu kan? Yang pasti ada satu, ngelep duit anak yatim gitu kan. Lanjut aja kita biawak gitu kan. Yang pertama, mengkorupsi serta menelantarkan anak Hokage. Iya juga, kalau dipikir-pikir kasihan gitu ya. Kenapa ya dikorupsi, dilarang Hokage? Emang gaji Hokage itu berapa sih? Gue lebih penasaran sama gaji Hokage gitu kan. Lalu apakah duit Minato itu banyak gitu kan? Kalau misalnya duit Minato itu enggak gitu kan, lalu Minato tuh banyak hutang gitu kan. Banyak hutang gitu kan. Untuk nggak pernah pakai baret ya gitu. Yang gue pertanyaan satu, utang Konoha tuh gede nggak sih? Gue ini nggak pernah dibahas apakah Konoha itu punya utang gitu kan. Siapa tahu mereka ngutang sama Sunagakure, Kirigakure, kita nggak tahu tentang utang itu kan. Siapa tahu kan uangnya itu dipakai untuk bayar utang. Tapi kita harus tahu dulu dong, santunan buat anaknya Minato Namikaze alias Hokage keempat. Masa nggak dikasih santunan, dikasih susu basi sama apartemen bocor gitu kan, nggak seru gitu bos. Lanjut. Membiarkan rumor Jinchuriki Kyuubi tersebar begitu saja. Ini nih agak sangat miris kalau gue perhatikan gitu kan. Membiarkan itu untuk apa coba? Cuman ini gue agak mind blowing aja ketika gue menatapi hal seperti ini, seperti itu ya. Naruto itu terbuli gitu kan, dibully. Lalu dia itu untuk mendapatkan perhatian dia itu harus berbuat jahil gitu kan. Gara-gara dia tuh disegel Kyuubi, ada si Karama Kurama dalam tubuh dia gitu kan, dan semua orang tahu itu gitu kan. Yang pertamanya simple, itu yang nyebarin pertama siapa? Kalau misalnya gue baca-baca ya sama orang-orang yang suka ngebahas Naruto, katanya nyebarin tuh itu Danzo Shimura gitu kan. Lah kalau ini kenapa nyebarin si Danzo ini bertanggung jawab kagak sih gitu kan? Udah nyebarin saja Danzo itu sedikit bersalah lah sama anak-anak gitu kan. Jadinya ini anak terlantarkan gitu kan. Sedih juga kalau dipikir-pikir gitu kan. Yang nyebar rumor ini, waduh, untung aja Sasuke ada balasin dendam kan. Cinta pertama itu selalu membantu bosku. Sasuke kan cipokan pertamanya sama Naruto. Anjay. Lanjut. Menyelenggarakan battle royale dengan kedok ujian Chunin. Oh iya juga ya. Kalau di thinking dengan burit gue ini, kalau gue lihat dengan kepala mata, ujian Chunin itu kan yang ikut bocil ya, 13, 12, 13 tahun ya kalau nggak salah diceritanya. Kenapa mereka tuh harus tampol-tampolan, bantai-bantai itu aneh gitu kan. Itu ujian Chunin apa eliminasi orang-orang beban negara gitu kan. Jadi gue di sini aneh aja gitu. Apakah memang harus sekeras itu ujian Chuninnya sampai harus ada yang jadi korban jiwa gitu? Gue nggak ngerti juga. Apakah ujian Chuninnya sebelum si Hiruzen tuh menjabat itu kayak gimana? Lagian juga jujur aja sih, emang cerita ujian Chunin tuh seru banget. Jadinya gue mau nyalahin tapi emang seru banget gitu. Cerita ujian Chunin gitu kan. Lanjut. Tidak mengikut sertakan klan Uchiha dalam penyerangan Kyuubi oleh Obito. Oke. Jadi ceritanya itu adalah yang memimpin pasukan untuk mengalahkan Kyuubi itu kan si Hiruzen gitu kan. Tapi kenapa Uchiha kagak diajak? Apakah nanti Uchiha-nya bakal dianggap pahlawan juga gitu kan? Biarpun dianggap pahlawan, kita nggak tahu bro. Apakah kasta itu keluarga juga tambah baik? Lah buktinya aja Naruto yang anak pahlawannya langsung aja kehidupannya kagak baik gitu kan, apalagi yang cuma ikut-ikutan nebeng nama, tambah nggak baik. Jadi siapakah yang baik di sini? Yang ikut tuh namanya cuma Minato doang gitu. Udah Minato kaki keempat doang dianggap pahlawan, sisanya kagak dianggap gitu. Emang aliansi yang dipimpin oleh Sarutobi tuh ngapain dia ya waktu penyerangan Kyuubi? Kerja kagak sih? Ya udahlah lanjut. Membiarkan rasisme berlanjut serta lamban dalam
nanganan polemik Uchiha. Whoops, ini bikin gue kejang-kejang nih. Kalau misalnya ini gue perhatikan dengan baik ya, itu nyuruh bocil labil Itachi, umurnya kalau nggak salah 15-16 tahun ya, kalau nggak salah diceritanya 15 atau 13, tolong koreksi gue gitu kan. Suruh bantai klannya sendiri. Lu pikir aja cu, bocil yang umurnya 15 tahun, bagi gue 15 tahun itu masih ya nggak bocil-bocil amat. Tapi umur segitu diajak main Tetris juga masih demen, apalagi diajak warnet juga masih gashkeun gitu kan. Disuruh untuk bantai klannya, lu pikir aja cuci otak seperti apa yang dilakukan oleh si Hiruzen yang kayak gini gitu kan. Dia lebih milih bantai satu klan yang sangat terkenal daripada terjadi perang saudara. Emang gak ada solusi lain apa Hiruzen itu menteri-menterinya kayak ikut mikir ya? Gak paham lagi lah gue sama si aki-aki Hiruzen ini gitu kan. Lanjut, menyertakan anak-anak bertempur ke medan perang terdepan. ini jahat, kejam, dan ini jadi cikal bakal cerita gitu kan. Cuman kalau ini nggak dilakukan, Naruto nggak jalan bos. Nah seperti itu. Pasti banyak yang nggak tahu ya, Naruto itu asal muasal cikal bakalnya itu gara-gara si Uchiha namanya Obito bucin sama Rin. Ya gitu, itu cikal bakal ceritanya gitu kan. Tapi yang lebih mengerikan lagi, kenapa bocil-bocil umur 12-13 tahun gitu kan. Kalau nggak salah di ceritanya Kakashi itu dia 13 tahun gitu. Dia disuruh ikut serta perang gitu kan bersama dengan sang guru Minato Namikaze. Untung aja Minatonya itu jago top global gitu. Bisa melindungi murid-muridnya. Lah ini murid-muridnya disuruh lawan Yugli Bastard gitu di Dojin Ha gitu kan. Nggak paham lagi lah gue. Udah tahu aja Rin teteknya belum tumbuh gitu langsung diajak ikut perang. Udah tahu aja Obito tuh saringannya masih belum nyala, nyalanya nanti pas udah dicerita ini. Udah tahu aja Kakashi itu belum tumbuh titik. Nah, bulu berbulu pun belum. Jadinya labil gitulah. Untung aja ada Kakashi. Kok Kakashi? Untung aja ada Minato, bos. Lu bayangin aja ya, kalau Minato nggak ikut perang gitu, udah kalah itu. Alasannya kenapa Hiruzen ini nyuruh perang dunia ninja, ini ketiga ya kan, ketiga ini kan, perang dunia ninja ketiga, itu karena mereka punya Minato gitu kan. Karena Minato tuh calon terkuat Hokage keempat, jadi si Hiruzen ini nyuruh Minato ke medan perang, itu supaya dia tuh modar di medan perang. Jadi kalau dia itu modar, nggak ada yang bisa gantikan posisi dia sebagai Hokage. Ngerti nggak lu biawak? Nah, seperti itu. Eksistensi klan Senju dan Uzumaki lenyap di rezim Sarutobi. Udah pastilah ini aki-aki itu mikirnya pasti cewek gitu kan. Kenapa gue bilang gitu? Gue kasih tahu jujur aja, chapter atau episode pertama Naruto itu, Naruto mengeluarkan jurus Henge no Jutsu, Seksi no Jutsu, itu langsung tuh aki-aki tepar coy. Artinya apa? Itu aki-aki emang lemah syahwat. Dan gue sampai sekarang mikir bininya siapa. Tapi biarpun kita nggak tahu bininya siapa, tapi dia punya anak. Anaknya itu juga entah pergi kemana, nggak nganggap nih bapak. Lalu itu juga, ini aki-aki juga punya cucu, dan cucunya tuh dikasih guru privat gitu kan. Enak kali ya, ada nepotisme dalam keluarga. Lalu bahkan si klannya sendiri, Senju dan klan yang hebat Uzumaki, lenyap eksistensinya gitu. Kemana lah mereka gitu kan. Ataukah karena klan itu terlalu hebat, nanti akan merusak kursi kepemimpinan politik di Konoha? Jangan tanya Orewa seperti itu. Lalu apa lagi nih? Di rezim Hiruzen, orang yang menjadi Hokage akan dikirim ke medan perang. Ini barusan gua bahas nih. Jadi kenapa dia ngirim si Sarutobi lagi, si Minato Namikaze itu kan ke medan perang, itu supaya dia tuh modar gitu kan. Nah, kalau dia modar, orang-orang atau petinggi desa dia akan mikir, siapa nih penggantinya si aki-aki ini kan? Tahu-taunya malahan si Minato jadi pahlawan, langsung jadi Hokage keempat. Sakit hati lah ini si Hiruzen ini. Biawak. Itu si Minato, ganteng sih. Itu tiba-tiba jadi Hokage keempat gitu. Lalu nikahnya sama Kushina, cantik pula lah Kushina nih aki-aki. Bininya gue juga nggak tahu siapa gitu kan. Dan lagi, gurunya si Minato itu muridnya si Sarutobi sendiri alias Jiraiya seperti itu. Jadinya gue pun semakin bingung. Sebenarnya dia tuh ngirim orang-orang yang berpotensi menjadi Hokage agar mereka modar di medan perang, lalu nggak ada yang ganggu kursi kepemimpinan. Jadi nanti gak ada teriak ganti Hokage gitu, ganti Hokage 2000 sekian ganti Hokage, lalu dibikin lagunya sekian ganti Hokage. Enggak kayak gitu dia. Lanjut. Lamban dalam mengurusi ulah muridnya sendiri. Ini mah pahlawan cuy. Berkat dia si Hiruzen itu matinya terhormat gitu kan. Lu bayangin aja kalau dia teparnya tuh kekurangan darah gara-gara dikasih jurus Seksi no Jutsu dari Naruto gitu kan. Apa tuh, matinya sama sekali nggak bermartabat gitu kan. Kalau ini matinya gitu kan. Dibantai oleh teroris yang sangat kuat sekali.
Orochimaru muridnya sendiri itu bos. Jadi dia mikir, wah pas ini kan mate sama murid sendiri gitu loh. Yang nanti Orochimaru dianggap penjahat, guanya dianggap sudah melindungi desa dari serangan Orochimaru. Aslinya mah Orochimaru tahu tetek bengeknya nih guru, biawak ini guru gue ini gitu kan. Sedikit informasi aja, seingat gue Orochimaru tuh alasan dia kabur karena dia merasa lebih pantas jadi Hokage daripada si Minato, atau dia juga merasa dia ingin jadi Hokage juga gitu kan. Jadi menurut gue si Hiruzen ini tuh bodoh amat sama muridnya yang jenius ini karena dia kabur. Jadi untuk mengganti kursi kepemimpinan jadi Hokage ini si Hiruzen kagak khawatir lagi karena murid yang paling berpotensi menjadi Hokage itu udah pergi entah kemana gitu. Jadi Bang Toib atau apa nggak ngerti juga lah gue. Lanjut, selain Kage yang buruk, Hiruzen juga buruk sebagai seorang ayah. Oh, bapaknya si Asuma ini bos. Ya juga nggak ngerti juga gitu ya, bapaknya Asuma dia. Asumanya dikasih makan kagak tuh. Hobinya merokok aja gitu kan. Tapi bapaknya juga merokok lah. Tapi ya sudah lah yang gak usah dipikirin. Bonus karma. Aduh, oke lah ya. Jadi ini postingan yang gue dapatkan yang di-share oleh Iqbal Muhammad Al-Rashid. Cek aja di deskripsi karena sudah gue letakin di deskripsi untuk menghormati karena sudah memberikan postingan yang membuat gue seru banget untuk ngebahasnya. Tapi ini serem juga yang ini. Hiruzen jadi arwah gentayangan gitu kan. Buset lah, awas lo ya. Ngambil kursi Hokage gue gak buat timpleng anjay seperti itu. Oke lah, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya teman-teman. Thanks for watching, gue si Erwin dan sampai ketemu di video gue yang lainnya.